Assalamualaikum, hello, apa kabar? Perkenalkan, saya Rizky Syamnur Putri akan menjelaskan mengenai teori relativitas by Albert Einstein. Stay tuned and keep watching. Teori relativitas umum Albert Einstein benar-benar mengubah gerak alam semesta. Itu menjelaskan kelahiran alam semesta, orbit planet, dan lubang hitam. Hal ini juga memiliki kegunaan yang sangat praktis, seperti pada navigasi GPS. Tapi, apa sebenarnya teori tersebut dan apakah itu sangat revolusioner? Time. You can't see it, you can't hear it, you can't wait, but we experience it every moment. Seluruh bagian waktu adalah lanskap dan kita bergerak maju slice by slice. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami bahwa waktu itu sama bagi setiap orang? Untuk memahami waktu, mari kita kembali ke masa lalu dan melakukan perjalanan kecil dengan ilmuwan abad ke-20, Albert Einstein. Bayangkan perjalanan Anda dengan Einstein di kereta yang bergerak dengan kecepatan seragam tertentu. Kereta api relatif terhadap lingkungan luar yang terlihat sedang bergerak. Kalian berdua duduk di dalam di sisi lain mengamati satu sama lain sebagai objek diam, dan kereta bergerak dengan kecepatan yang sama relatif terhadap kereta. Anda tidak bergerak dan hukum fisika tetap sama di dalam kereta. Saat Anda berdiri diam sekarang, anggaplah Anda turun dari kereta dan mengamatinya bergerak di depan Anda. Sekarang Anda tidak bergerak dan relatif terhadap Anda. Einstein bergerak dengan kecepatan yang sama. Kereta api adalah fenomena gerak relatif dan kami mengamatinya setiap hari. Apakah segala sesuatu di alam semesta mengamati gerakan relatif ini dengan cara yang sama? Iya, segalanya kecuali cahaya. Cahaya berperilaku dengan cara yang berbeda. Bayangkan Anda memiliki sebuah jam lampu. Jam lampu ini memiliki dua cermin dengan arah berlawanan dan sinar memantul di antara keduanya. Sekarang, katakanlah jarak antara dua cermin adalah D, dan waktu untuk jarak tempuh yang tipis itu adalah T. Secara kesederhanaan, katakanlah itu 1 detik, jadi ketika jam ini bersama Anda pada posisi diam, cahaya memantul di antara cermin yang menempuh jarak D selama 1 detik yang memberi kita kecepatan cahaya S. Jadi, kita dapat ingat bahwa kecepatan adalah jarak persatuan waktu. Sekarang, pertimbangkan Einstein juga memiliki jam cahaya yang sama halnya dengan kali ini. Dia berpergian dengan pesawat luar angkasa. Ketika Einstein bergerak dalam jam kecepatan tertentu yang bergerak dengan kecepatan yang sama dari pesawat ruang angkasa ke arah yang sama, di sini cahaya harus menempuh jarak ekstra dalam 1 detik yang sama. Mari kita pertimbangkan jarak sebagai huruf besar D dan gambarkan kecepatan cahaya di sini sebagai huruf besar S yang harus lebih besar dari yang terkecil. Tetapi ada yang salah di sini. Karena pada akhir tahun 1800, percobaan Michelson-Morley mencoba mendeteksi gerakan relatif dalam suatu materi dan menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya adalah konstan. Batas kecepatan kosmik dikenal sebagai C. Jadi, dalam skenario kecil, S kecil dan S kapital adalah sama, sehingga untuk kecepatan cahaya secara umum adalah tetap konstan, di mana sesuatu yang menjadi keharusan tersebut adalah waktu. Ternyata, waktu melambat saat Anda melakukan perjalanan lebih cepat dan lebih cepat selama kecepatan cahaya, sehingga Einstein yang lebih cepat bergerak memiliki ruang waktu yang berlalu semakin lambat. Hence, what could be a day for Einstein in space could be as much as 50 years for you on the ground. Ini menjadi kesimpulan fundamental dari teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1905.
Teori ini memecahkan pemahaman tradisional tentang waktu sebagai entitas konstan dan membuktikan bahwa waktu menyalahkan pengamat yang berbeda. Teori relativitas menyebabkan banyak temuan tak ternilai lainnya. Yang paling terkenal adalah persamaan E sama dengan mc².